supaya ibadah kita bisa berjalan dengan baik. Yang ketiga, mari siapkan diri kita, siapkan hati kita untuk bisa mengikuti seluruh rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini. Kemudian yang keempat, mohon kerjasama dari Bapak Ibu Jemaat sekalian, sepanjang jalannya ibadah, mohon kameranya bisa diaktifkan dan mic-nya bisa dinonaktifkan. Kemudian yang kelima, di akhir ibadah nanti akan ada pengumuman dan juga sesi foto bersama. Oleh karena itu, mohon Bapak Ibu dan jemaat sekalian untuk tidak meninggalkan Zoom meeting dulu ketika ibadah sudah selesai. Demikian informasi untuk kali ini. Mari kita akan segera memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Selamat beribadah. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita beribadah secara virtual, tapi kita dapat dengan hati yang terbuka, kita bisa menyembah Tuhan. Dimanapun tempat kita berada, di keluarga kita masing-masing, kita dapat beribadah dengan baik, dengan hormat kepada Tuhan. Allah itu adalah roh. Barang siapa menyembahnya harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, di situ Tuhan pun hadir di dalam rumah kita, keluarga kita. Oleh karenanya mari kita ikuti ibadah ini dari awal sampai selesai dengan hormat dan takut kepada Tuhan, dan juga apa yang kita lakukan dalam seluruh rangkaian ibadah, waktu kita menyanyi, kita memuji Tuhan, kita lakukan itu untuk memuliakan Tuhan. Pada saat kita duduk, pada saat kita berdoa, pada saat kita memberikan persembahan, pada saat kita menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan, kita lakukan itu juga dengan baik. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, marilah kita akan memulai ibadah syukur peringatan hari ulang tahun Gereja Kristen Kalam Kudus Kosambi Baru yang ke-33. Mari kita mengambil waktu doa teduh sejenak beberapa saat untuk kita bisa siap menyembah Tuhan. Mari kita bersaat teduh. Saya mengundang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri, kita akan menerima votum. Ibadah hari ulang tahun Gereja Kristen Kalam Kudus Kosambi Baru yang ke-33 dimulai dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat, damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus menyertai kita sekalian. Amin. Silakan duduk kembali. Sangat baik di dalam kehidupan kami. Kasih setiamu tidak pernah berubah. Engkau adalah Allah yang menjadi juru selamat hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau memuji namamu. Kami mau menyembahmu. Sebab Engkau adalah Allah yang baik. Allah yang mengasihi setiap kami. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya selamanya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya.
setianya. Syukur bagi Dia, Allah yang kuasa, yang menjadikan segalanya. Terima kasih Tuhan, ajaib perkasa, Engkau Allah yang ajaib dalam kami Tuhan, yang diperbuatnya di hadapan segala bangsa. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, selamanya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Katakan lebih sungguh, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, selamanya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu begitu besar di dalam kehidupan kami. Kau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, segala hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya, selama-lamanya Tuhan, selama-lamanya. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih pada pagi hari ini Tuhan kami datang kepadamu, bersyukur untuk cinta kasih Tuhan bagi kami. Hari ini Tuhan, sekalipun secara virtual kami bisa beribadah kepada Tuhan dengan segala kondisi masing-masing kami sampai dengan hari ini ya Tuhan. Kami bersyukur hari ini kami semua Tuhan, Gereja Kristen Kalam Kudus Kosambi Baru, beribadah dalam rangka ucapan syukur kepada Tuhan untuk karya Tuhan di gereja Tuhan, di Gereja Kristen Kalam Kudus Kosambi Baru. 33 tahun gereja ini ada Tuhan oleh karena Tuhan yang memulai, bahkan Tuhan memelihara sampai dengan hari ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kiranya keberlangsungan ibadah kami hari ini mengingatkan bagaimana Tuhan sudah memulai pekerjaan Tuhan, bahkan juga Tuhan memberkati sampai dengan hari ini, membuat kami bersama-sama bersyukur sebagai anggota tubuh Kristus yang Tuhan persatukan di Gereja Kristen Kalam Kudus Kosambi Baru. Oleh karena itu Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau memberkati jalannya ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Dari awal sampai pada akhirnya Tuhan berkenan menolong masing-masing kami menikmati berkat secara rohani yang Tuhan sediakan bagi kami ya Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami mulai ibadah kami pada pagi hari ini. Amin.
Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bersama dengan seluruh orang percaya di segala tempat dan di segala abad, kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Saya mengundang Bapak Ibu jemaat sekalian untuk berdiri bersama-sama, kita akan mengucapkannya dari rumah kita masing-masing. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat sekalian. Pada zaman yang sulit ini, saat sekarang ini, kita mengingat bagaimana Tuhan menyatakan kesetiaannya kepada kita. Pertanyaannya di hari ulang tahun ini, bagaimana pengiringan kita kepada Tuhan dan kesetiaan kita kepadanya? Melalui lagu yang akan kita nyanyikan bersama-sama, mendorong sekalian kita untuk kita tetap setia kepada Tuhan. Amin. Mari kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Ada sedikit gangguan teknis, marilah kita terus mengingat bahwa Allah kita berdaya. Bangkitlah bagi kerajaan surga, tunjukkanlah kesetiaanmu. Setia, setia, biar setiamu masyurlah. Setia bekerja, setia pada rajamu. Setia, setia, jangan pandang manusia. Meskipun susah, sandarlah Allah, agar kau tetap setia. Biar kita boleh selalu setia kepada Tuhan. Biar kita boleh selalu memandang hanya kepada Tuhan saja, hanya kepada manusia. Tunjukkanlah kesetiaanmu dalam segala pekerjaanmu. Kesusahan yang sementara akan diganti dengan mulia. Kristus kembali dengan segera menyambut hamba-Nya yang setia. Engkau yang telah bersedia boleh masuk surga yang mulia. Setia, setia, biar setiamu masyurlah. Setia bekerja, setia pada rajamu. Setia, setia, jangan pandang manusia. Meskipun susah, sandarlah Allah, agar kau tetap setia. Kita nyanyikan setia, 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 biar setiamu masyurlah. Setia bekerja,
setia pada rajamu, setia, setia, jangan pandang manusia, meskipun susah, sandarlah Allah, agar kau tetap setia, meskipun susah, sandarlah Allah, agar kau tetap setia, agar kau tetap setia. Setiap hari ada banyak orang yang membutuhkan kasih Tuhan. Maukah kita menjadi terangnya yang dipakai untuk menolong mereka? Tiap hari ku temukan mereka yang terhilang, hidup yang tak menentu, arah tujuan
Selamat pagi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, jemaat di Gereja Kristen Kosambi, Gereja Kristen Kalam Kudus Kosambi. Saya ucapkan selamat ulang tahun 33 tahun. Saya ucapkan selamat ulang tahun baik untuk gembala, majelis, pengurus dan seluruh jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Kosambi. Tuhan memberkati, dan saya bersyukur pagi ini boleh bersama-sama dengan Bapak Ibu, meskipun melalui ibadah virtual. Mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur di pagi hari ini, oleh karena anugerah-Mu kami boleh ada. Kami mengucap syukur bahwa Tuhan berikan kesempatan untuk kami bersama-sama beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, biarlah segala pujian kami menyukakan hati Tuhan, menjadi dupa yang harum di hadirat-Mu. Demikian pula kami mengucap syukur 33 tahun Engkau yang menyertai, Engkau yang memulai pekerjaan di rumah-Mu, di Gereja Kristen Kalam Kudus di Kosambi, dan Tuhan sudah memberkati, Tuhan memimpin 33 tahun. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau punya rancangan yang indah bagi gereja-Mu di Kosambi ini, Tuhan. Tuhan, di pagi hari ini kami juga mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Mari Engkau berbicara kepada setiap kami melalui hamba-Mu. Kau urapi hamba-Mu, Kau layakkan hamba-Mu untuk menguraikan firman-Mu. Dan Kau urapi setiap kami yang menerimanya. Kau memampukan kami untuk kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu ini menjadi rema, menjadi berkat kekuatan di ulang tahun gereja-Mu ini, ya Tuhan. Berbicaralah kepada kami, karena kami siap untuk menerimanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita sama-sama buka satu bagian firman Tuhan yang terambil dari kitab 1 Timotius pasal 1. 1 Timotius pasal 1, mari kita melihat ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-17. 1 Timotius pasal 1, ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-17. Nah, Bapak Ibu Saudara, tema ulang tahun kita ini menarik, yaitu sehat, setia, dan selamat. Dan 3S digabung menjadi satu, gitu ya. Mari kita sama-sama melihat bagian ini, kita belajar dari kehidupan Rasul Paulus. Judul perikopnya adalah ucapan syukur atas kasih karunia Allah. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku, dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani agar dalam diriku ini, sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya kasih dalam Tuhan, tema ulang tahun Gereja Kalam Kudus Kosambi, yaitu tentang sehat, setia, dan selamat. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya akan berangkat dari kata yang kedua, yaitu setia. Di dalam bagian ini, Rasul Paulus mengatakan jelas sekali, ayat 12 dikatakan, aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus, Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, bagaimana kita menjadi orang yang bisa dipakai Tuhan, bagaimana kita menjadi orang yang layak di hadapan Tuhan. Tuhan mencari nomor satu, bukanlah orang ganteng, bukan orang cantik, bukan orang pinter, bukan orang kaya nomor satu. Tapi yang Tuhan cari, yang utama adalah orang yang setia. Kata setia ini di dalam bahasa Yunaninya pakai kata pistos.
Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Pistos ini artinya berpegang teguh, berpegang erat. Nah, di dalam kehidupan kita, Tuhan menghendaki untuk kita ini hidup di dalam kesetiaan. Berpegang erat kepada firman Tuhan. Berpegang erat kepada perintah-perintah Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam ulang tahun gereja ini 33 tahun, mari kita kembali bertanya pada diri kita. Adakah kita menjadi jemaat Tuhan yang hidup di dalam kesetiaan? Mari kita lihat kembali kehidupan kita. Hubungan kita dengan Tuhan. Adakah kita menjadi orang-orang yang setia di dalam merenungkan firman, dalam membaca firman, dalam beribadah, di dalam melayani Tuhan? Adakah kita menjadi orang-orang yang setia? Saya ingat betul ketika saya masih mahasiswa di STT Iman. Waktu itu saya punya impian. Tuhan, aku pingin banget jadi hamba Tuhan yang bisa, wah KKR di mana-mana. Wah, apa semangat. Saya dari dulu pinginannya tuh, wah KKR sana-sini. Tapi Bapak Ibu Saudara, saya ingat betul, saya praktek di satu gereja yang sebenarnya nggak jauh dari Kosambi, yaitu di Bojong. Saya praktek pelayanan weekend di sana, dan ternyata apa Bapak Ibu Saudara, saya cuman pegang melayani anak remaja yang kira-kira cuman 6-7 anak. Pagi saya pelayanan di situ, kemudian sore saya mengajar sekolah minggu di Kelapa Gading, karena ada pos PI di Kelapa Gading. Yang anak-anak sekolah minggunya itu dari mulai yang baru lahir, dibawa sama mamanya gini, sampai paling besar ya kira-kira umur 4-5 tahun. Dan ketika di Bojong itu saya ingat betul ada 2 anak sekolah minggu, orang tuanya masih Buddha. Tapi orang tuanya mengizinkan untuk anaknya ikut sekolah minggu. Dan kalau minggu pagi saya datang ke rumahnya, mbaknya bangunin dia, Madin tuh kok saya udah datang. Kemudian saya gandeng kokonya, sementara dedeknya saya gendong. Dalam hati saya berpikir, Tuhan, kapan ya jadi hamba Tuhan yang wah KKR di mana-mana. Sementara ngajar sekolah minggu kok cuman segini. Tetapi yang saya tahu Bapak Ibu Saudara, sekarang saya lebih ngerti lagi bahwa oh ternyata Tuhan menginginkan sebuah kesetiaan. Dalam hidup kita, Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang setia. Di dalam tugas tanggung jawab pelayanan kita, mungkin selama ini kita melayani Tuhan sepertinya dalam tanda petik pelayanan kita, wah kayaknya nggak begitu berarti, cuman kecil banget, cuman ngerapiin bangku gereja, atau mungkin cuman ngelakuin sesuatu yang lain, sekecil apapun. Tapi tolong ingat, Tuhan mau orang yang setia. Tuhan menghendaki kesetiaan dalam hidup kita. Dalam hubungan kita dengan Tuhan, Tuhan menghendaki kita menjadi orang yang setia. Dalam merenungkan firman Tuhan, Tuhan menghendaki kesetiaan. Pistos, artinya berpegang erat, berpegang teguh. Dan di dalam bagian ini juga dikatakan oleh Rasul Paulus di ayat 12, karena ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Ini yang perlu kita renungkan. Orang yang setia adalah orang yang bisa dipercaya, Bapak Ibu Saudara. Nah, di dalam kehidupan kita, mari kita tanya. Dimulai dari rumah tangga kita. Sebagai suami, adakah kita menjadi suami yang bisa dipercaya oleh istri kita? Begitu pula sebaliknya, sebagai istri, adakah kita menjadi istri yang bisa dipercaya oleh suami kita? Kita menjadi orang tua, adakah kita menjadi orang tua yang bisa dipercaya oleh anak-anak kita? Kita yang menjadi anak, adakah kita menjadi anak yang bisa dipercaya oleh orang tua kita? Dalam hubungan bergereja, sebagai jemaat, adakah kita menjadi jemaat yang bisa dipercaya? Sebagai pengurus, sebagai majelis, sebagai hamba Tuhan, adakah kita menjadi orang-orang yang bisa dipercaya? Bapak Ibu Saudara, orang yang setia. Bukan hanya dia berpegang erat, tapi dia menjadi orang yang bisa dipercaya. Makanya saya seringkali kalau khotbah di rumah, saya suka katakan, ya lebih lagi dari mulai bulan Maret kemarin, sampai detik ini, setiap minggu paling tidak saya khotbah 2 kali di rumah. Karena ibadah tengah minggu, atau komsel begitu, kalau nggak Rebo malam, ya Kamis malam, juga hari Minggu. Biasanya hari Minggu gini kita ibadah jam 10 atau jam 11. Nah, saya sering kali katakan, khususnya ke anak-anak saya bilang, buat papa khotbah di gereja itu mudah.
Karena Papa khotbah paling cuma 30 menit, paling lama 45 menit. Tapi yang paling susah buat Papa khotbah di rumah. Kenapa buat saya susah untuk khotbah di rumah? Karena istri dan anak-anak saya melihat hidup saya. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan kita, orang yang setia adalah orang yang bisa dipercaya. Ketika saya menyampaikan firman Tuhan di rumah, saya seringkali bertanya dalam hati dan pikiran saya, adakah istri saya percaya sama saya? Adakah saya jadi suami yang bisa dipercaya? Adakah saya sebagai ayah yang bisa dipercaya? Dalam posisi saya, dalam tanda kutip, sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta, adakah saya menjadi hamba Tuhan yang bisa dipercaya? Nah, Bapak Ibu Saudara, ini yang pertama. Mari kita belajar menjadi orang-orang yang setia, orang-orang yang bisa dipercaya. Nah, bagaimana supaya kita bisa menjadi orang yang setia, yang bisa dipercaya? Hal yang kedua, coba kita lihat. Apa yang Paulus ungkapkan ini luar biasa banget, Bapak Ibu Saudara. Hal yang bagus sekali. Ayat 14 dan 15. Ayat 14 dan 15, di dalam bagian itu dikatakan, malah kasih karunia Tuhan, itu tolong digarisbawahi. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Ayat 15, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Ini yang kedua. Di dalam kehidupan kita, kita tidak akan mungkin menjadi orang yang setia kalau kita tidak menyadari kasih karunia Tuhan. Di dalam hidup kita, supaya kita menjadi orang yang setia, sadari kasih karunia-Nya Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Anda dan saya, kita diselamatkan, kita diampuni, kita ditebus, bukan karena kelakuan kita lebih baik dari orang lain. Anda dan saya, kita diampuni, kita diselamatkan, bukan karena kehidupan kita lebih baik dari orang lain. Tapi semuanya itu murni karena kasih karunia Tuhan. It's only by grace. Nah, ini yang perlu kita sadari. Ini yang perlu kita sadari. Dan harusnya kalau orang Kristen menyadari hal ini, akan membuat kita bukan menjadi orang Kristen yang sombong, tapi justru akan membuat kita semakin rendah hati, semakin kita sadar bahwa, iya ya Tuhan, ini semua bukan karena kebaikanku. Semuanya adalah karena kasih karunia. Kata kasih karunia, dalam bahasa Yunaninya pakai kata charis. Charis itu artinya apa, Bapak Ibu Saudara? Charis itu adalah sebuah hadiah, sebuah pemberian yang diberikan kepada orang yang tidak layak menerimanya, tidak pantas menerimanya. Nah, ini yang perlu kita sadari dalam kehidupan kita, di momen ulang tahun gereja ini yang ke-33. Anda dan saya, kita diampuni, kita diselamatkan murni karena kasih karunia-Nya Tuhan. Tidak ada sesuatu pun yang patut kita banggakan. Nggak ada sesuatu pun kok yang membuat kita layak sebenarnya. Kita ini nggak ada yang layak di hadapan Tuhan. Nah, ini harusnya menyadarkan kita bahwa kita harusnya berterima kasih sama Tuhan. Ini harusnya menyadarkan kita betapa baiknya Tuhan itu buat kita. Ada sebuah cerita yang pernah saya baca dan itu sangat memberkati saya, itu sangat menguatkan saya. Saya baca itu sampai nangis, Bapak Ibu Saudara. Ada cerita tentang seorang ibu di mana dia memiliki seorang anak dan rupanya anaknya ibu ini dirampok gitu sama seorang anak muda berandalan dan akhirnya karena anak ini melawan jadi dibunuh. Ketika anak ibu ini sudah meninggal, anak pemuda berandalan ini ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Ada cerita yang luar biasa. Karena apa, Bapak Ibu Saudara? Ibu yang anaknya sudah terbunuh ini, dia datang nengokin ke penjara, nengokin anak muda berandalan yang sudah membunuh anaknya. Dan pertemuan pertama nggak ada banyak percakapan, ibu ini datang, bawain makanan buat anak muda berandalan ini, dan nggak banyak percakapan. Anak ini cuman nangis, dia cuman bilang sorry, dan dia katakan bahwa dia nggak punya maksud untuk membunuh anaknya ibu ini.
Tapi ya oke, cuman cukup sampai di situ. Kemudian esok harinya ibu ini datang lagi, bawa makanan lagi. Dan akhirnya apa? Anak muda yang pembunuh ini, dia sempat nanya, anakmu sudah aku bunuh, kenapa kok kamu masih mau datang menjenguk aku, kamu bawain makanan buat aku. Dan ibu ini berkata, aku bisa aja marah sama kamu, aku bisa aja dendam sama kamu, tetapi itu nggak akan mengembalikan anakku. Anakku tetap mati. Jadi sekarang aku ambil sebuah keputusan, aku mau mengasihi kamu, aku mau mengampuni kamu, aku nggak mau dendam sama kamu. Anak ini tambah nangis, Bapak Ibu Saudara, dan anak ini cuman nggak ada kata lain kecuali cuman minta maaf. Dan sampai di situ cerita ini sangat menarik dan begitu luar biasa. Tapi hal yang lebih luar biasa lagi, ketika anak muda ini menyelesaikan masa hukumannya dan dia keluar dari penjara, kemudian ibu ini menjemput dia dan ibu ini katakan, mulai saat ini kamu boleh tinggal di rumahku. Kamu mulai saat ini menjadi pengganti anakku. Kamu adalah ahli warisku. Bapak Ibu Saudara, saya waktu baca cerita itu, saya nangis. Saya cuma berpikir bahwa itulah sesungguhnya hidup kita di hadapan Tuhan. Kita ini orang-orang yang nggak layak. Itu yang namanya karis, itu yang namanya kasih karunia, itu yang namanya anugerah. Bapak Ibu Saudara, kalau Anda dan saya kita bisa melayani Tuhan, kita bisa dipercaya, mungkin jadi pengurus, mungkin jadi majelis, mungkin jadi hamba Tuhan, ataupun mungkin kita yang belum pelayanan, kita menjadi jemaat, tetapi ketika kita bisa mengenal Kristus, kita bisa diampuni, kita bisa diselamatkan, tolong kita sadari, itu adalah kasih karunia Tuhan. Gak ada sesuatu pun yang membuat kita bisa menyombongkan diri. Gak. Itu kasih karunia yang Tuhan berikan buat kita. Itu yang harusnya menjadikan kita setia di hadapan Tuhan. Karena Yesus telah mati buat kita. Yesus sudah menebus kita. Hal yang ketiga, Bapak Ibu Saudara. Di dalam bagian ini, dikatakan di ayat 12, kita lihat. Di ayat 12. Aku, apa di situ? Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Ini yang ketiga. Ketika kita menyadari kasih karunia Tuhan, ketika kita menyadari pengampunan Tuhan, kebaikan Tuhan dalam hidup kita, keselamatan yang Tuhan berikan buat kita, maka itu yang seharusnya, hal yang ketiga, menjadikan kita bersyukur. Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan kita, seberapa besar ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Saya seringkali katakan, di dalam hidup kita, supaya kita ini menjadi orang-orang yang tetap melekat sama Tuhan, belajar, hati pikiran kita ini dipenuhi rasa syukur. Bersyukur bukan karena keadaan kita yang baik saja. Gampang kalau semua mau bersyukur ketika kesehatan kita baik, rumah tangga kita baik, keuangan kita baik, bisnis kita baik, segala sesuatunya baik, bersyukur berkata Tuhan itu baik, itu mudah. Tetapi mari kita belajar dalam kehidupan kita. Mari belajar menjadi orang-orang yang tetap mengucap syukur. Apapun yang terjadi, mari kita tetap bersyukur. Bapak Ibu Saudara, pernahkah kita sadari ketika kita ini lebih banyak bersyukur pada Tuhan, maka sel-sel tubuh kita juga akan menghasilkan sel-sel yang positif, sel-sel yang baik, Bapak Ibu Saudara. Dan itu yang membuat kesehatan kita ini bisa tetap terjaga juga. Belajar bersyukur. Belajar bersyukur. Bukan hanya waktu keadaan kita baik, bukan hanya ketika kita mengalami berkat Tuhan yang luar biasa, tetapi ketika kita mengalami pergumulan demi pergumulan, mari kita tetap katakan syukur kepada Tuhan. Belajar bersyukur. Mungkin Anda berkata kepada saya, loh Pak Sam, bagaimana kita bersyukur? Keadaan kita nggak baik, kondisi kita nggak baik, segala sesuatunya nampaknya nggak baik. Bapak, Ibu, Saudara, saya yakin dan percaya bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, tidak ada satupun yang terjadi secara kebetulan. Segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan punya tujuan, Tuhan punya maksud. Mungkin hari ini kita mengalami sesuatu yang nampaknya nggak baik. Mungkin hari ini kita mengalami sesuatu yang di mata kita nampaknya nggak baik. Tapi mari kita belajar bersyukur. Karena firman Tuhan katakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan.
Ketika kita diproses sama Tuhan, memang nampaknya nggak baik. Tapi yakini, imani, di balik semuanya itu ada tujuan Tuhan yang baik. Oleh sebab itu, mari kita bersyukur. Karena lewat setiap masalah, lewat setiap pergumulan kita, Tuhan sedang mendewasakan iman dan karakter kita. Bapak, Ibu, Saudara, ini hal yang ketiga. Ketika kita menyadari kasih karunia-Nya Tuhan, ketika kita menyadari segala kebaikan Tuhan buat kita menjadi orang-orang yang dilimpahi dengan syukur. Mari kita bersyukur. Bersyukur. Bersyukur untuk rumah tangga kita, bersyukur untuk anak, menantu, cucu kita, bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Saya mau sharing sedikit, Bapak Ibu Saudara. Hari ini kalau saya bisa sharing firman Tuhan di Kalam Kudus ini, saya katakan ini anugerah Tuhan. Kenapa, Bapak Ibu Saudara? Karena sesungguhnya di bulan akhir Juli lah ya, Juli sampai Agustus kemarin, akhir Juli sampai awal Agustus, kurang lebihnya 3 minggu, saya ngalamin sakit, Bapak Ibu Saudara. Nyaris lewat, benar-benar nyaris lewat. Dan saya kena tifus sama DB. Jadi double nih, nggak cuma tifus tapi DB. Dan ketika saya sharing sama dokter kenalan saya, kebetulan itu dokter pengurus persekutuan juga, saya bilang, "Dok, saya kok kayaknya gerges-gerges begini. Akhirnya disuruh cek lab, dan ketika cek lab, diketahui saya kena tipes dan DB. Dan Bapak Ibu Saudara, pertama kali ketahuan, saya kena DB, trombosit saya 62.000. Normalnya 150.000. Dan kemudian dokter mengatakan sama saya, "Pak Sam, kalau gitu tiap 2 hari kamu mesti cek, supaya kita bisa pantau terus." 2 hari kemudian dicek lagi, trombosit saya tinggal 20.000 sekian, Bapak Ibu Saudara. Dan dokter mengatakan, "Waduh Pak Sam, ini aku ngeri banget loh. Kalau bisa sih opnam, tapi saya bertahan, saya nggak mau opnam. Saya nggak mau ke rumah sakit." Karena apa? Satu, saya juga rada takut tentang COVID, kalau seumpama dirawat di rumah sakit. Dan yang kedua, kita memang nggak ada biaya, Bapak Ibu Saudara. Kita nggak ada biaya sama sekali. Dan saya katakan, "Dok, saya di rumah aja, Dok. Apapun yang terjadi, pokoknya saya di rumah, saya nggak mau ke rumah sakit." Dan 2 hari kemudian, ketika dicek lagi, Bapak Ibu Saudara, trombosit saya tinggal 9.000. Dan dokter begitu khawatir sampai, "Pak Sam, ini ngeri banget loh, ngeri banget buat aku. Jangan sampai kamu mimisan aja. Kalau sampai kamu mimisan, kemungkinannya bisa ya yang terburuk bisa terjadi." Dan 2 hari kemudian, ketika dicek lagi, Bapak Ibu sekalian, trombosit saya tetap 9.000. Dan waktu itu, habis doa malam itu seumur hidup saya, pertama kalinya habis doa malam sama istri dan anak-anak, kita sampai tangis-tangisan, karena apa? Saya sempat pamit sama istri dan anak-anak saya. Besok pagi, kalau sampai Papa bisa bangun, itu anugerah Tuhan. Tapi kalau seumpama Papa udah nggak bangun lagi, kalau seumpama Tuhan izinin, Tuhan panggil Papa, tolong relain Papa, artinya tugasnya Papa di dunia ini udah selesai. Dan anak-anak saya sempat nangis, istri saya juga, saya sendiri juga nangis. Dan semalaman itu saya gelisah, saya nggak bisa tidur. Dan nggak tahu jam berapa akhirnya saya, karena kecapean, akhirnya tidur juga. Pagi harinya, Bapak Ibu Saudara, ketika saya bangun, seumur hidup saya jadi orang Kristen, seumur hidup saya jadi hamba Tuhan, itu baru pertama kalinya saya bangun pagi, saya ngerasa, aduh Tuhan, thanks banget ya, hari ini aku masih bisa hidup ya. Dan itu akhirnya menjadi satu kebiasaan baru, Bapak Ibu Saudara. Sampai hari ini. Sebelum keluar kamar, pokoknya pagi hari ini, saya mesti duduk diam, mesti nyembah Tuhan. Tiap pagi bersyukur. Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar. Dalam kehidupan kita, seringkali waktu keadaan kita baik, segala sesuatunya baik, kita lupa Tuhan. Tapi waktu kita ngalamin masalah, kita marah sama Tuhan. Mari kita belajar. Hal yang ketiga, penuhi hidup kita dengan ucapan syukur. Dengan ucapan syukur. Bukan hanya roh kita, rohani kita yang sehat, tapi dengan banyak bersyukur, Bapak Ibu Saudara. Itu yang membuat tubuh jasmani kita juga sehat. Firman Tuhan katakan jelas, hati yang gembira adalah obat. Sebenarnya kalau terjemahan bahasa Indonesia dikatakan hati yang gembira, tapi sebenarnya ada arti yang lain, hati yang dipenuhi damai sejahtera. Itu adalah obat. Dia membuat kita sehat.
Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Nah, Bapak Ibu Saudara, jangan sampai hidup kita isinya dipenuhi benci, dendam, dengki, iri sama orang. Mari kita belajar bersyukur. Apapun yang terjadi, belajar bersyukur. Ini yang ketiga. Yang keempat, Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat di dalam ayat yang ke-16. Ayat yang ke-16. Tetapi justru karena itu aku dikasihani agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh. Ini tolong digarisbawahi. Menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Ini yang keempat. Orang yang setia, dia menyediakan dirinya untuk menjadi contoh, menjadi teladan. Nah ini kalau kita kaitkan dengan tema kita tentang selamat. Tolong diingat, keselamatan bukan hanya buat kita. Tapi seperti lagu pujian tadi, mereka perlukan. Kita tahu begitu banyak orang di sekeliling kita yang memerlukan keselamatan, membutuhkan keselamatan yang dari Tuhan. Tetapi bagaimana mereka bisa menerima keselamatan yang dari Tuhan kalau hidup kita tidak bisa menjadi teladan bagi mereka? Kalau hidup kita tidak bisa menjadi contoh bagi mereka. Tuhan mau kita menjadi garam dan terang. Tuhan mau kita menjadi saksi Tuhan bagi banyak orang. Oleh sebab itu mari kita belajar hidup kita menjadi contoh, menjadi teladan. Paulus mengatakan jelas sekali bahwa kita ini adalah surat Kristus. Orang ketika membaca surat, orang tidak melihat kehadiran si penulis surat itu. Tapi dengan membaca surat itu, orang bisa memahami apa yang ada di hati dan pikiran si penulis. Karena tulisan dalam surat itu mengungkapkan isi hati atau pikiran dari penulis. Begitu pula harusnya ketika orang melihat hidup kita, orang bisa melihat kasih Allah dalam hidup kita. Orang bisa melihat maksud Allah, tujuan Allah melalui kehidupan kita. Makanya Paulus mengatakan, kamu adalah surat Kristus. Nah, dalam hidup kita, mari kita belajar menjadi contoh, menjadi teladan bagi orang lain. Saya tidak bisa mengatakan kepada istri dan anak-anak saya untuk, ayo kamu doa, kalau saya sendiri nggak pernah doa. Saya tidak bisa berkata kepada istri dan anak-anak saya, ayo kamu baca Alkitab. Kalau saya sendiri tidak pernah baca Alkitab. Kalaupun saya katakan, ayo kamu baca Alkitab, tapi saya sendiri nggak pernah baca Alkitab, perkataan saya tidak ada powernya, Bapak Ibu Saudara. Mari kita sadari bahwa Tuhan mau bukan hanya memberikan keselamatan kepada kita, tapi kepada banyak orang di sekeliling kita. Oleh sebab itu, kita perlu menjadi teladan, menjadi contoh. Nah, ini yang harusnya kita tanya sama diri kita. Sebagai suami, sudahkah kita menjadi teladan buat istri dan anak-anak kita? Sebagai istri, sebagai mama, adakah kita menjadi teladan, memberi contoh buat anak-anak kita? Sebagai orang tua, adakah kita menjadi contoh, menjadi teladan? Sebagai anak, adakah kita menjadi contoh, menjadi teladan buat orang tua kita? Setiap kita, Tuhan mau kita menjadi saksi Tuhan. Saya pun juga begitu, Bapak Ibu Saudara. Mama, papa, mertua saya, tadinya ya belum kenal Tuhan, belum kenal Kristus. Nggak bisa kalau seumpama saya mengatakan saya hamba Tuhan, saya menikah dengan anaknya, tapi ternyata hidup saya nggak jadi berkat buat mertua saya. Saya pun punya tugas tanggung jawab. Bagaimana supaya hidup saya menjadi contoh, menjadi teladan. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar dalam kehidupan kita. Jadilah contoh, jadilah teladan dimanapun. Supaya melalui kehidupan kita, orang lain boleh mengenal kasih karunia Tuhan. Orang lain boleh diselamatkan. Orang lain boleh diampuni oleh Tuhan. Hidup kita mesti jadi contoh. Perkataan kita, perbuatan kita mesti jadi contoh, mesti jadi teladan. Yang kelima, yang terakhir. Nanti kalau bicara terakhir, mukjizat terjadi, Bapak Ibu Saudara. Yang ngantuk dicelikkan, yang loyo dikuatkan. Begitu kan? Ayat 17. Ayat 17. Dikatakan di sini, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman. Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Dikatakan hormat dan kemuliaan bagi Raja. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman.
Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Ini yang kelima. Orang yang setia adalah orang yang mau mengembalikan segala hormat kemuliaan bagi Tuhan. Di dalam hidup kita, mari kita belajar. Ketika kita menjadi orang Kristen, ketika kita dipercaya untuk melayani Tuhan, apapun tugas tanggung jawab pelayanan kita, mari kita belajar mengembalikan segala hormat kemuliaan bagi Tuhan. Jangan sampai kita menjadi orang yang mencuri kemuliaan Tuhan. Kita mau diri kita yang ditinggikan, yang diagungkan. Enggak. Mungkin ketika kita melayani Tuhan, ketika kita melakukan sesuatu untuk pekerjaan Tuhan, orang lain nggak berterima kasih, orang lain nggak melihat, orang lain nggak menghargai kita. Pak, Bu, biarlah semuanya itu kita kembalikan untuk hormat kemuliaan buat Tuhan. Kadang-kadang nggak sedikit orang Kristen yang akhirnya tadinya melayani, kemudian kecewa, nggak mau melayani Tuhan lagi. Karena apa? Mereka berkata, Pak Sam, buktinya saya udah ngelakuin begini, kok orang lain nggak ngargain saya? Kok orang lain nggak melihat apa yang saya lakukan? Kok orang lain begini. Bapak Ibu Saudara, ketika kita menjadi orang yang setia, ketika kita menyadari sungguh-sungguh kasih karunia-Nya Tuhan, kita bersedia untuk mengembalikan hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar. Mari kita belajar. Di dalam kehidupan kita, jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Kembalikan segala hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan. Biarlah 5 hal ini boleh menjadi berkat buat kita. Hal yang terpenting dalam kehidupan kita, jadilah orang yang setia. Orang yang berpegang erat. Berpegang erat kepada kebenaran firman Tuhan. Tetap intim dengan Tuhan, jaga hubungan dengan Tuhan, dengan firman Tuhan. Dan ketika kita dipercayakan pelayanan, apapun tugas tanggung jawab pelayanan itu, sekecil apapun, mari jadilah orang yang setia. Jadilah orang yang bisa dipercaya. Dan hal yang kedua, bagaimana kita menjadi orang yang setia? Kita perlu sadari kasih karunia-Nya Tuhan. Anda dan saya, kita diampuni, kita diselamatkan, bukan karena perbuatan kita lebih baik dari orang lain. Tapi semuanya murni karena kasih karunia-Nya Tuhan. Hargai itu Bapak Ibu Saudara. Hargai pengorbanan Yesus di kayu salib. Saya juga punya masa lalu yang amburadul, tapi sampai detik ini saya tahu bahwa bukan karena saya layak, tapi karena Tuhan yang ampuni saya. Semuanya adalah anugerah. Saya pun mesti belajar untuk menghargai itu. Hargai kasih karunia Tuhan. Dan yang ketiga, belajar bersyukur. Kalau Tuhan sudah lakukan sesuatu buat kita, Tuhan sudah mati di kayu salib berkorban buat kita. Mari kita belajar bersyukur. Tiap hari dalam kehidupan kita isi dengan ucapan syukur. Dengan ucapan syukur. Banyak memuji Tuhan, nyembah Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Bukan hanya lewat berkat-berkat yang kita terima, tapi ketika kita mengalami pergumulan demi pergumulan, bersyukur sama Tuhan. Karena lewat semua masalah itu, Anda dan saya, kita sedang dibentuk oleh Tuhan. Kita sedang diproses, kita sedang didewasakan iman dan karakter kita. Dan yang keempat, jangan lupakan, kalau kita setia kepada Tuhan, kita mesti mau jadi teladan. Jadi teladan. Tema kita yaitu sehat, setia, dan selamat. Bukan hanya kita yang selamat. Bukan hanya kita yang diampuni, tapi Tuhan juga mau menyelamatkan semua orang. Supaya orang lain bisa mengenal kasih karunia-Nya Tuhan. Supaya orang lain bisa diselamatkan. Kita perlu jadi teladan bagi banyak orang di sekeliling kita. Ini yang keempat. Dan yang kelima, Bapak Ibu Saudara, kita perlu mengembalikan hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan. Biarlah nama Tuhan yang semakin ditinggikan. Kadang-kadang ketika kita lakukan sesuatu, ada orang-orang yang nggak menghargai pelayanan kita, nggak menghargai sesuatu yang kita lakukan. Nggak masalah. Tapi biarlah Tuhan yang tetap ditinggikan. Tuhan yang tetap diagungkan. Mari kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Bapa, kami bersyukur kalau di pagi hari ini kami boleh merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan, apa yang diungkapkan Rasul Paulus dalam suratnya kepada Timotius ini, boleh juga mengingatkan kami. Untuk kami menjadi orang-orang yang setia kepada Tuhan. Dan biarlah hidup kami juga dipenuhi rasa syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan yang sudah mengampuni kami, Tuhan yang sudah menyelamatkan kami. Dan semuanya itu adalah anugerah yang luar biasa buat hidup kami. Biarlah kami menghargai Tuhan, pengorbanan-Mu bagi kami. Biarlah Tuhan, kami juga memiliki komitmen untuk kami menjadi teladan bagi orang-orang di sekeliling kami, bagi rumah tangga kami, di tempat di mana kami kuliah, di mana kami sekolah, di mana kami bekerja, dimanapun kami berada Tuhan. Dan biarlah kehadiran gereja-Mu, Gereja Kalam Kudus Kosambi ini Tuhan, juga boleh menjadi terang, menjadi garam, menjadi teladan bagi masyarakat di sekelilingnya ya Tuhan. Tuhan,
Dan biarlah segala hormat kemuliaan hanya kami kembalikan bagi nama-Mu. Engkaulah yang patut ditinggikan, Engkaulah yang patut diagungkan. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa ucapan syukur dan kerinduan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi selamat ulang tahun. Ya. Kami segenap hamba Tuhan, majelis, dan juga jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Kosambi Baru menyampaikan ucapan syukur kepada Tuhan dan juga terima kasih untuk pelayanan hambanya, Bapak Pendeta Samuel Pristiwantoro. Sungguh hari ini dalam ulang tahun yang ke-33, kami sangat dikuatkan dan diberkati, biarlah kami senantiasa boleh menjalankan setiap firman yang sudah kami dengar hari ini. Tuhan berkati pelayanan Bapak dan keluarga. Nah, jemaat sekalian, dalam hari yang khusus, hari ini ulang tahun gereja, kita diberikan kesempatan dalam ibadah syukur ini untuk juga boleh menyatakan syukur. Kalau kita menghitung berkat dan anugerah Tuhan terlalu banyak, terlalu besar. Tapi biarlah dengan sukacita hari ini kita diberikan kesempatan untuk mempersembahkan syukur kita dengan bentuk persembahan yang kita telah siapkan untuk kita berikan kepada Tuhan. Kita tahu dalam ibadah-ibadah gereja kita ada beberapa cara dalam kita mempersembahkan persembahan, baik itu melalui transfer BCA ke rekening Gereja Kristen Kalam Kudus Kosambi Baru, ataupun juga memasukkannya ke dalam amplop, datang ke gereja, masukkan ke dalam kotak persembahan. Baik, kita mengingat kembali firman Tuhan yang kita dengar, kita aplikasikan, terutama bagi keluarga kita masing-masing di rumah. Adakah kita menjadi teladan, dan sehingga keluarga kita, anggota keluarga kita, pastikan mereka juga mendapat anugerah dan keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita bersama menaikkan pujian, kami perlukan, sementara kita juga dapat mempersembahkan kepada Tuhan persembahan kita masing-masing dan keluarga. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, saat ini kita akan masuk di dalam berdoa untuk persembahan, berdoa untuk beberapa doa syafaat.
Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan yang memberikan kami kesempatan mengucap syukur, berhimpun di dalam rangka ulang tahun gerejamu, Gereja Kristen Kalam Kudus Kosambi Baru yang ke-33. Dan pada kesempatan ini kami juga diberikan kesempatan membawa persembahan di hadapan Tuhan. Baik itu yang kami kumpulkan di rumah kami masing-masing, baik itu yang langsung ditransfer ke rekening gereja, yang bersama-sama kami persembahkan kepada Tuhan. Terimalah persembahan kami ya Tuhan. Dengan iman percaya, kami sadar, kami tahu, semuanya yang kami miliki, bahkan diri kami adalah milik Tuhan juga. Dan kalau Tuhan menerima apa yang kami persembahkan itu adalah satu kehormatan juga bagi kami. Dan kami juga memiliki iman, pengharapan kepada Tuhan, supaya kehidupan kami di hari-hari yang akan datang sepenuhnya di dalam tangan anugerah-Mu. Itu sebabnya Tuhan, hamba mau berdoa untuk setiap kami, khususnya pada kesempatan ini yang hadir di dalam acara ini. Kau tahu kami sepenuhnya berharap, percaya Tuhan, berharap, percaya untuk seluruh kehidupan kami, keluarga kami, pekerjaan kami, usaha kami, pelayanan kami, bahkan keberadaan anak-anak kami di dalam keadaan studi yang tidak gampang pada saat ini. Kami berdoa, Tuhan mau terus campur tangan, Tuhan mau tolong, Tuhan mau hadir, kehadiran-Mu lah yang membawa itu semua, membawa segala yang baik bagi kami. Dan oleh karena itu kami juga mau terus berdoa buat bangsa dan negara kami. Berkatilah dan tolonglah bangsa kami dengan segala keberadaannya. Biarlah bangsa kami, khususnya rakyat Indonesia, menjadi rakyat yang takut Tuhan, yang mau dengar-dengaran kepada Tuhan, yang memiliki rasa toleransi, kasih, dan peduli satu dengan yang lain. Tolong lu juga pemerintah kami dalam semua tugas dan tanggung jawab mereka. Biarlah mereka di dalam pertolongan Tuhan melakukan tugas mereka dengan baik, sebagaimana Tuhan kehendaki. Terima kasih ya Tuhan, dan khususnya kami berdoa untuk para medis, para dokter, para suster yang terus berjuang menghadapi tantangan ataupun banyaknya orang-orang yang terpapar COVID-19 saat ini. Biarlah Tuhan memberikan mereka kekuatan, kemampuan, dan Tuhan juga memberikan perlindungan kepada mereka, sehingga di dalam melakukan tugas dan tanggung jawab mereka, mereka pun terpelihara, dan setiap pasien yang mereka tangani boleh diatasi dan boleh menjadi baik kembali, dan juga mereka kiranya melihat tangan Tuhan yang hadir di dalam semua kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Dan pada akhir dalam doa syafaat ini, kami mau terus serahkan gerejamu di tempat ini, Gereja Kristen Kalam Kudus Kosambi Baru, di dalam semua kehidupannya, programnya yang ada. Kami rindu kami menjadi sebuah gereja perhimpunan yang Tuhan panggil menjadi gereja yang terus setia, terus memiliki semangat kebersamaan, dan kelak kemudian kami boleh memberitakan keselamatan yang daripada Tuhan, yang Tuhan sudah karuniakan kepada kami. Pimpinlah terus menjadi berkat bagi sekeliling kami, bagi kota kami, bahkan bagi bangsa dan negara kami. Dan Tuhan sendiri dipermuliakan. Dan kami rindu untuk tahun-tahun berikutnya kami juga menyaksikan, melihat bahwa sungguh gereja ini adalah milik-Mu yang Tuhan pakai menyatakan kemuliaan dan kasih-Mu bagi dunia ini. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Demikian kami pada saat ini menaikkan doa ucapan syukur, doa syafaat kami kepada Bapa di sorga. Kami berdoa dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Shalom, jemaat semua sekalian. Selamat pagi. Pagi. Ya, kita bersyukur ya. Pagi hari ini kita bisa berkumpul. Yang biasanya kita hanya menyaksikan YouTube. Pagi hari ini kita pertama kali bisa melihat satu sama lain lewat Zoom ini. Dan kita sama-sama bersyukur pada Tuhan. Pagi hari ini kita bisa merayakan HUT gereja kita yang ke-33. Siapa yang di sini merasakan sukacita dan juga bersyukur pada Tuhan atas gerejanya di tempat ini. Mari kita angkat tangan kita sama-sama. Nah, iya, kita bersyukur ya. Nah, pagi hari ini saya akan mengajak saudara-saudara semua jemaat sekalian, kita akan merayakan ulang tahun gereja. Tapi sebelumnya supaya kita bisa ada interaksi, boleh Bapak Ibu dan juga teman-teman semua yang di rumah buat angka 33, boleh seperti ini, boleh seperti ini. Nah, kita mau sama-sama mengucapkan selamat ulang tahun ke-33 ke jemaat semua yang ada di Zoom ini ya. Ada 137 orang. Kita mau sama-sama menyapa, kita mengucapkan selamat ulang tahun ke jemaat semuanya ini. Semuanya boleh buka videonya, kita bisa lihat satu sama lain, kita ucapkan selamat ulang tahun semuanya. Happy birthday. Ulang tahun. Ya. Untuk yang jauh di sana, yang di Singapura juga, di Pangkal Pinang. Ada yang di Pangkal Pinang, betul. Ada yang di Singapura juga. Ya, betul. Nah, selanjutnya saya juga mengajak semua jemaat sekalian. Nah, sudah turun dulu boleh 33-nya. Nah, kita akan sama-sama menyanyikan Happy Birthday to You. Dan selanjutnya kita juga akan lakukan prosesi tiup lilin bersama-sama. Nanti saya akan panggil perwakilan masing-masing. Jadi sekarang perwakilan dari komisi masing-masing boleh mempersiapkan kuenya dan lilinnya. Sambil kita bersama-sama menyanyikan Happy Birthday to You. Oke? Oke. Itu yang lain. Itu pertanyaan lagi. Sama-sama kita nyanyikan Happy Birthday to You. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Sekarang saya mau mengajak semua perwakilannya, saya akan panggil satu persatu perwakilannya. Dan juga pada saat saya panggil satu-satu, boleh nanti menyapa balik ya, supaya kita bisa lihat satu-satu siapa-siapa dia perwakilannya, dan silahkan sebutkan shalom dan juga selamat ulang tahun. Oke? Saya panggil dari yang pertama ya, perwakilan dari Gembala Sidang kita, Bapak Pendeta Francis Lai, dan juga Semu Yenti. Boleh shalom. Shalom, selamat ulang tahun GKK Kosambi Baru ke-33, tetap semangat. Nah, dan Shalom. juga Yenti. Selamat ulang tahun Jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Kosambi Baru. Semangat. Nah, selanjutnya ada juga tim hamba Tuhan dari Bapak Pendeta Samuel Manaransia. Shalom. Shalom, selamat ulang tahun Gereja Kristen Kalam Kudus Kosambi Baru yang ke-33. Tuhan berkati. Dan juga ada juga Ibu Evangelis Rida Sipayung, boleh silakan shalom. Shalom Bu. Ada Ibu Rida? Masalah teknis, Pak. Oh, masalah teknis. Oke, baik. Saya lanjutkan dulu ya. Ah, ini ada Bu Rida. Halo Bu Rida. Suaranya belum keluar, Bu. Sudah? Shalom, shalom Bu. Selamat ulang tahun, betul.
Lanjut, Ya. Pak. Oke, berikutnya dari Pendeta Kaston sebagai perwakilan dari sekolah. Shalom, Pak. Shalom, selamat ulang tahun Gereja Kristen Kalam Kudus Kosambi Baru yang ke-33. Tetap semangat, ciayo. Oke, berikutnya dari perwakilan majelis, silakan Ibu Sandra. Shalom. Salam, happy birthday Gereja Kristen Kalam Kudus Kosambi Baru. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Yang lagi dari itu salah, yang paling senior. Shalom Ibu Foni. Shalom, selamat ulang tahun untuk Gereja Kristen Kalam Kudus Kosambi Baru yang ke-33. Semangat terus ya melayani, Tuhan memberkati. Semangat. Probolinggo. Probolinggo. Berikutnya dari Komisi Pria. Shalom Bapak Pelni. Salam, selamat ulang tahun Gereja Kristen Kalam Kudus Kosambi Baru yang ke-33. Tuhan Yesus memberkati. Oke, dan tidak mau kalah juga dari Komisi Wanita. Shalom Bu Adria. Shalom, selamat ulang tahun Gereja Kristen Kosambi Baru yang ke-33. Tuhan Yesus memberkati. Nah, lanjutnya lagi dari yang muda-muda sekarang ya. Dari Si Clarissa Prana dari Komisi Hawaii. Shalom. Halo, shalom semua. Selamat ulang tahun buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Nah, yang lebih muda lagi dikit dari Komisi Serve. Shalom Joyce. Shalom semuanya, selamat ulang tahun yang ke-33. Nah, sekarang paling kecil, adik kita, Jovela. Shalom, Jovela. Mana Jovela? Shalom, Kristen Kalam Kudus Kosambi Baru. Shalom, Jovela. Nah, berikutnya, jangan lupa ketinggalan gurunya juga ya, Lause Sinta. Shalom, dari Sekolah Minggu. Shalom semuanya, selamat ulang tahun yang ke-33. Tuhan Yesus memberkati. Nah, dan yang paling terakhir, dari Paduan Suara Anugerah, perwakilan dari Bapak Agus Wijaya. Shalom, Bapak. Shalom, selamat ulang tahun gerejaku. Tetap sehat, setia, dan selamat. Amin. Amin ya, Pak. Sehat, setia, selamat ya, Pak. Nah, sekarang semua dari perwakilannya boleh angkat kue ulang tahunnya. Nah, yang mungkin tidak ada kuenya, kita sama-sama tiup lilin bersama-sama ya. Saya akan pandu. Sama-sama kita tiup. Oke? 1, 2, 3. Tiup lilinnya. Oke. Kita beri tepuk tangan semuanya. Kita mengucap syukur pada Tuhan ya. Untuk kasih karunia-Nya, gereja kita bisa sampai umur 33. Untuk waktu dan berikutnya, kita akan berikan kesempatan pada Bapak Gembala kita, Bapak Francis lah, untuk memberikan wejangan-wejangan untuk HUT kita yang ke-33 ini. Silakan Bapak Francis. Ya, shalom saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Tahun ini ulang tahun yang spesial bagi kita semua, Jemaat GKK Kosambi Baru, di mana pertama kalinya kita merayakan hari ulang tahun dengan cara yang tidak biasa seperti tahun-tahun sebelumnya, yaitu melalui virtual seperti ini. Dan memang ini tidak ada yang menduga ya, seluruh institusi dan gereja-gereja, mereka semua beribadah dengan cara menggunakan teknologi. Saudara-saudara, di tengah pandemi yang terjadi, yang dialami oleh seluruh dunia, tetap kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Gembala Agung kita yang masih memungkinkan kita dapat saling menatap di layar laptop atau di HP kita masing-masing. Saudara, usia 33 tahun, gereja kita telah banyak yang Tuhan sudah kerjakan di dalam hidup kita berjemaat. Kerinduan saya, saudara, selaku Gembala Sidang, mari kita tetap semangat menjaga keutuhan kita sebagai keluarga besar GKK Kosambi Baru. Di masa pandemi ini, kita mengambil tema, saudara, ingat 3 hal, yaitu tetaplah menjaga kesehatan rohani, bersandar dan berserah sepenuhnya di dalam pimpinan Tuhan, walau tidak bisa datang beribadah di gereja. Namun sekarang ini kita di rumah kita masing-masing bersama keluarga, dan ibadah-ibadah yang diselenggarakan melalui virtual, bila kita terus membaca dan selalu membangun mesbah doa kita
hari demi hari bersama dengan keluarga kita. Maka saudara, saya percaya bila kerohanian kita sehat, secara otomatis tubuh kita juga sehat. Yang kedua, saudara, pesan firman Tuhan tadi apa, saudara? Tetap setia mengiring Tuhan dalam setiap keadaan apapun juga. Jangan meninggalkan Tuhan, Sang Juru Selamat kita. Bagaimana caranya? Kita menjaganya, yaitu apa, saudara? Sekali lagi, dengan setia, ya, mengikuti bimbingan Gembala Agung kita, Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja. Ya, oleh karena itu, saudara, kita masih tetap setia mengikuti ibadah baik dari sekolah minggu sampai jemaat usia indah. Setialah mengajak anggota keluarga untuk beribadah di rumah masing-masing. Biasanya, saudara, kalau kita ajak beribadah di gereja, betul nggak? Sulit sekali. Namun, sekarang dengan leluasa dan bebas, kita dengan mudah, kita bisa beribadah bersama-sama di rumah bersama keluarga kita. Satu kesempatan yang indah, saudara. Saudara, jemaat yang dikasih Tuhan, yang terakhir, lihatlah kebaikan Tuhan. Di balik pandemi yang semua orang alami, ada misi Tuhan yang Tuhan taruh di dalam diri kita, agar kita dapat bersaksi di tengah-tengah anggota keluarga kita. Percayalah, saudara, dan ingat akan firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Percayalah kepada Tuhan Yesus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Kata seisi di dalam bahasa aslinya adalah rumah atau keluarga. Oleh karena itu, Tuhan mau pakai kita untuk membawa seluruh anggota keluarga kita diselamatkan. Amin, saudara. Mari, saudara, saya mengajak saudara, ucapkan bersama-sama kalimat ini. Saya rindu seluruh keluarga saya sehat, setia, selamat. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita naikkan doa syukur kita. Kami mengucap syukur Tuhan, kalau hari ini kami semua diberi kesempatan untuk merayakan HUT GKKK Kosambi Baru yang ke-33. Kami sadar benar bahwa keberadaan dan perkembangan GKK Kosambi Baru sampai saat ini, baik pertumbuhan secara kualitas maupun kuantitas, semua terjadi karena berkat anugerah dan pertolongan Tuhan yang empunya gereja ini. Kami mengucap syukur juga untuk jiwa-jiwa yang telah Tuhan kirimkan untuk dilayani dan digembalakan di GKK Kosambi Baru. Kami juga mengucap syukur untuk gembala sidang dan seluruh tim hamba Tuhan, majelis, para pengurus, aktivis setia sehati melayani Tuhan. Semua karena berkat pertolongan Tuhan. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, kami berdoa memohon pertolongan Tuhan untuk seluruh jemaat yang berulang tahun, mulai dari anak-anak sampai jemaat lanjut usia dalam masa pandemi ini. Kiranya Tuhan Gembala Agung akan terus memelihara dan memberikan kesehatan rohani, jiwa dan jasmani, untuk setia mengiring Tuhan, setia beribadah di gereja Tuhan, bersatu hati, saling membangun, dan saling memperhatikan sebagai satu keluarga besar GKKK Kosambi Baru. Dan jemaat terus bertumbuh, setia memberitakan Injil, dengan mengajak keluarganya mengenal Tuhan, dan membawa mereka percaya kepada Tuhan, sehingga anggota keluarga seluruhnya Tuhan selamatkan. Demikianlah doa dan syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan. Kami kembalikan hormat, pujian, syukur, dan kemuliaan hanya bagimu Tuhan, sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Sebentar kita akan mengakhiri Jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Kosambi Baru berulang tahun. Puji Tuhan, sudah 33 tahun Tuhan memimpin. Gereja Kristen Kalam Kudus Kosambi Baru sejak mulai berdiri. Kalian bertambahnya usia mengingatkan apa yang telah dilalui.
dan apa yang akan kita jalani ke depan. Untuk melayani bersama dalam satu keluarga Allah. Mari satukan hati melihat visi Allah bagi kita. Semangat tunaikan misi menyelamatkan jiwa dalam keluarga. Sampai seluruh lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Gereja Kristen Kalam Kudus Kosambi Baru. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Gereja Kristen Kalam Kudus Kosambi Baru. Selamat ulang tahun Gereja Kristen Kalam Kudus Kosambi Baru. Mari setialah mengiring Tuhan, bergiat melayani Dia. Yesus Kristus adalah kepala gereja. Sampai kapan? Sampai Maranatha. Tuhan datang kembali menjemput kita yang percaya. Soli Deo Gloria. 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 Kami paduan suara anugerah mengucapkan selamat ulang tahun. selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun GKKK Kosambi Baru. GKKK Kosambi Baru ke-33. Tetaplah sehat, Setia dan selamat. Happy birthday. Haleluya, puji Tuhan. Dengan demikian sebentar kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari saya undang seluruh jemaat di rumah untuk bangkit berdiri. Kita naikkan sebentar pujian doksologi dan menerima berkatnya. Saudara, kita akan mengakhiri ibadah syukur hari ulang tahun Gereja Kristen Kalam Kudus Kosambi Baru yang ke-33. Kita naikkan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Saudara yang terkasih, hari ini kita sudah beribadah di dalam mengucap syukur kepada Tuhan, di dalam kasih anugerah pimpinannya, di dalam kehidupan kita dan gereja Kristen Kalam Kudus Kosambi Baru di dalam hari ulang tahun yang ke-33. Mari saudara kita tetap setia mengiring Tuhan. Mari saudara arahkan hati kita dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai hari ini, esok sampai selama-lamanya. Amin. 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 Jemaat persilakan duduk. Saat teduh. Mohon waktunya saudara untuk kita tidak beranjak dulu.
ada beberapa informasi pengumuman yang akan disampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, selamat pagi Bapak Ibu, Shalom. Saya ucapkan sekali lagi selamat ulang tahun gereja kita, Gereja Kristen Kalam Kudus Kosambi Baru yang ke-33. Saya mau ajak Bapak Ibu semua untuk buka kamera masing-masing. Kita mau foto bersama. Mungkin boleh dengan angka 33, seperti yang tadi Lause William udah kita coba ya, boleh begini, 33 atau begini, 33. Dan saya juga mengundang keluarga yang ikut bisa merapat dalam satu layar. Saya coba dari layar pertama dulu ya. Kita mulai. 1, 2, 3. Kemudian kita ke layar kedua, kita buka kameranya semua. 1, 2, 3. Kemudian selanjutnya di layar ketiga, jangan lupa angka 33, 1, 2, 3. Ya, kemudian di layar keempat, kita mulai, kita buka kameranya semua, 1, 2, 3. Di layar terakhir, ini masih kita buka sama-sama kameranya di layar terakhir. Kita mulai 1, 2, 3. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Jangan lupa tetap sehat, setia, dan juga selamat. Saya kembalikan ke Bapak Pendeta Francis. Silakan Pak. Ya, shalom saudara. Sekali lagi selamat ulang tahun untuk kita semua sebagai jemaat GKK Kosambi Baru. Dari mulai sekolah minggu sampai dengan usia indah. Ya. Tetaplah sehat, setia, dan selamat, saudara. Ya, mari saudara salam dengan anggota keluarga kalau saudara di rumah. Ya, salam kiri kanan. Ada orang tua, ada anak kita, ada mertua. Silakan, ya, untuk memberikan semangat dan selamat ulang tahun. Dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih hamba Tuhan Majelis Jemaat kepada Bapak hambanya, Bapak Pendeta Samuel Prisiwantoro yang telah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan memberkati pelayanan Bapak. Saudara, di dalam hari ulang tahun yang ke-33 ini, saudara, gereja menyediakan souvenir, saudara, yang akan dibagikan kepada kita semua yang hadir, ya. Ini souvenirnya, ya. Apa ini, saudara? Ini protokol pemerintah, ya, yang harus kita jalanin setiap hari, wajib kalau kemana-mana pakai masker, ya. Nanti saudara akan dikasih masker satu persatu, ya. Saudara, khususnya saudara yang hadir. Maskernya terbalik. Terbalik, ya. Nah, ini maksudnya ada sehat, setia, selamat. Ya, nah ini maskernya. Jadi saudara bisa ngambil di gereja, khususnya saudara yang ikut ibadah hari ini, atau saudara bisa mendaftarkan diri ke gereja ya supaya disiapkan ya yang saudara ikut bersama keluarga hari ini berapa orang ya. Nanti saudara bisa mengambil masker di tata usaha gereja dengan Ibu Ciuhua atau kepada Saudari Sarah ya. Silakan mengambilnya di kantor gereja pada hari Senin sampai hari Minggu, yaitu jam 8 sampai jam 3 sore. Saudara diingatkan minggu depan 18 Oktober hari Minggu, kita ada
kelas pembinaan. Ini terbuka bagi semua kita, khususnya bagi majelis jemaat, aktivis, ya, dan saudara bisa mengikutinya dengan tema yang menarik, yaitu mengelola emosi di masa pandemi. Karena di masa pandemi ini, saudara, kita sensitif, ya, tapi melalui pembinaan ini, ya, kita akan dibekali oleh hambanya Bapak Pendeta Yakub Susarda pada hari Minggu jam 12.30, ya, tidak lama, ya, sampai 14.30. Jadi kita bisa mengikuti secara virtual melalui Zoom meeting seperti saat ini. Saudara, jemaat semua diharapkan juga terus setia mengikuti ibadah-ibadah secara online yang disiapkan oleh gereja, baik ibadah umum, ibadah sekolah minggu, ya, ibadah remaja, pemuda, dan juga persekutuan komisi wanita, yaitu pada Jumat ketiga. Dan minggu depan, hari Minggu, ibadah online, firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Robi Jem, gembala dari Pos Pelayanan Bangka, pada jam 8 pagi. Demikian juga saudara diundang, ini hal yang baik sekali di dalam bersekutu, di dalam doa, ya, yang diadakan setiap hari Rabu malam, dimulai pada pukul 19.30 sampai pukul 20.30. Hanya 1 jam, saudara, ya, tidak lama, ya. Namun kita bisa gunakan waktu berkomunikasi bebas, saling menyapa, ya, dan ini sudah mulai bisa bergabung pada pukul 19 jam 7 malam. Saudara, letak kekuatan kita menghadapi hari-hari ini adalah apa? Dengan doa bersama di tengah situasi kondisi saat ini, saudara. Dan tidak menjauhkan diri dari persekutuan dengan saudari seiman. Oleh karena itu, kami menunggu kehadiran saudara semua. Saudara, yang terakhir, mari kita jemaat, ya, yang berhari ulang tahun selama bulan Oktober, ya, bisa ditayangkan, ya, Paulus bisa tayangkan. Ada ulang tahun, ya, jemaat kita. Nah, ini saudara, ya, saudara bisa lihat dulu sebentar. Jangan lupa mengucapkan selamat ulang tahun kepada saudara kita selama bulan Oktober ini. Ya, oke. Baik, kita mau berdoa sebentar, ya, saudara, untuk saudara kita yang berulang tahun pada bulan Oktober. Bapa dalam surga, berkati saudara kami yang berulang tahun pada bulan Oktober, biarlah mereka tetap setia di dalam mengikut Tuhan di dalam setiap kondisi apapun juga. Mereka tetap sehat, ya Tuhan, dan juga ada keselamatan di dalam kehidupan saudara kami bersama dengan seluruh keluarga. Mereka tetap bertumbuh di dalam iman mereka, mengasihi dan dikasih Tuhan. Berikan perlindungan, keselamatan, dan juga kasih Tuhan menyertai mereka semua, saudara kami yang berulang tahun. Terpujilah nama-Mu, ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup kami berdoa. Amin. Baik, saudara, yang dikasih Tuhan, dengan demikian berakhir sudah ibadah virtual hari ulang tahun Gereja Kristen Kalam Kudus yang ke-33 pada hari ini. Oleh karena itu, saudara, mari kita saling melambaikan tangan, ya. Sampai jumpa lagi, dan tetap sehat, setia, selamat. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati. Tuhan berkati. Tuhan berkati. God bless you all. God bless you. Tuhan berkati. God bless you. Semangat. Terima kasih Pak Ulang Saul. tahun Bapak Ibu, Tuhan berkati. Selamat tahun semuanya. Tuhan berkati semua. Terima kasih Pak Terima Saul. kasih Pak Samuel Pris. Sekali lagi Terima kasih Pak Samuel. anniversary, Tuhan berkati. Tetap semangat. Sehat. Amin. Selamat, Amin. Kita tetap setia menjadi Tuhan.
Tetap setia, jangan pandang manusia. Tetaplah setia. Biar kita boleh Jangan selalu setia pandang kepada manusia, Tuhan. pandanglah Biar kita kepada boleh Tuhan. selalu memandang hanya kepada Tuhan saja, hanya kepada manusia. Amin. Tunjukkanlah kesetiaan. Terima kasih untuk para pelayan, khususnya pemusik, para hamba Tuhan, para tim multimedia yang mengusahakan nggak mudah. Selalu. Kompak selalu. Si Jamin, Maria, ini Halo Jamin, namanya Sina. Selamat Pak Jamin. Pak Jamin makin akrab nih sama Ibu Maria. Itu kayaknya anggur merah itu, Pak Jamin. Hamba Tuhan, co-host jangan keluar dulu ya. Kita Ya, kita bersyukur nanti. Mari ngobrol-ngobrol dulu. Dewi. Pak Kaston sampai terharu menangis. Pak Didik, baik ya. Terharu bahagia. Ini Febrian. Halo Febrian. Happy birthday ke kakak Kosambi baru.